Tip, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli ni'matillah. La haula wala quwata illa billah. Selamat pagi anak-anak ustazah semua. Ya, semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kegiatan KBM ya, walaupun tidak bertatap muka, tapi semoga suara ustazah dapat mengobati rindu kalian ya. Iya. Oke, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan di pekan kemarin ya, yang di surat Al-Kafirun di bab At-Tasamuh fil Islam, bab yang keempat ya. Dipersiapkan, dibuka bukunya. Kita mulai dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kemarin kita udah baca surat Al-Kafirun sama baca tamhidnya juga ya, yang fadilah surat Al-Kafirun. Oke, hari ini dibuka bukunya halaman ke-61. Kita bahas makna globalnya ya. Al-makna al-ijmali di halaman 61. Duh, di mana ini biar enggak kelihatan? Oh, di sini aja ya. Ya. Tip al-makna al-ijmali. Nah, yang pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Ayat yang pertama, ayat Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya Muhammad lihaula'i al-kuffari alladzina yad'unaka anta wa ashabaka li'ibadatil asnam. Nah, maksud dari ayat ini adalah qul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad gitu, kata Allah kepada Nabi Muhammad, katakanlah wahai Muhammad kepada haula'il kufar, orang-orang kafir yang menyeru kamu beserta sahabat-sahabat kamu untuk menyembah berhala. Nah, maksud ayat ini adalah demikian. Kemudian dijelaskan di ayat yang selanjutnya, la a'budu ma ta'budun. Nabi Muhammad diminta sama Allah untuk mengatakan ana lan a'buda hadhil asnami allati ta'budunaha abadan. Aku lan a'buda tidak akan menyembah berhala-berhala yang kalian sembah, itu kata Allah untuk Rasulullah agar bilang sama orang-orang kafir yang nyuruh yang menyeru Rasulullah dan sahabatnya itu agar menyembah kepada berhala gitu kan. Analan a'budu hadhil asnam allati ta'budunaha. Aku tidak akan pernah menyembah berhala yang kalian sembah selamanya. Kemudian bal ana bariun min tilkal alihati wal ma'budati allati la tadurru wa la tanfa'u. Tetapi aku bariun, terlepas dari Tuhan itu, dari berhala itu, dan al-ma'budat, semua sesembahan yang tidak dapat membahayakan serta membawa manfaat. Gitu. Kemudian diperjelas lagi di ayat selanjutnya, ayat yang ketiga, wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum ya ma'syaral musyrikina abiduna ilahil haqq alladhi a'buduhu fa antum ta'buduna al-asnama wa ana a'budul ilahil haqqi wa huwa rabbul alamina. Wala antum ya ma'syaral musyrikin, dan kalian wahai orang-orang musyrik, abiduna ilahil haqq, tidak akan pernah menyembah Tuhanku yang hak, alladzi a'buduhu, kalian tidak akan pernah menyembah
Tuhan yang hak yang aku sembah. Fa antum ta'budunal asnam, tetapi kalian menyembah berhala. Wa ana a'budu ilahil haqi, sedangkan aku menyembah Tuhan yang hak. Aku menyembah Tuhan yang hak, yaitu Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat selanjutnya, wala ana a'bidum ma 'abattum. Ai walan a'budal asnama abadan, aku tidak akan pernah menyembah berhala selamanya, abadan selamanya gitu. Kemudian di ayat selanjutnya ini sama dengan ayat yang ketiga ya, tapi di sini diperjelas lagi, diulang lagi. Wala antum abiduna ma a'bud, ai walastum antum fil mustaqbal, ai walastum antum fi al mustaqbali bi'abidina ilahi al haqq alladhi a'buduhu walladhi yajibu ala kulli insanin an ya'budahu wahdahu. Lastum antum fil mustaqbal, kalian wahai orang kafir di masa yang akan datang pun tidak akan bi'abidina itu menjadi hamba, atau tidak akan menyembah Tuhanku yang hak yang aku sembah, dan sebagaimana walladzi diwajibkan untuk semua orang menyembahnya juga gitu. Jadi orang-orang kafir itu dari zaman dulu sampai nanti tidak akan pernah menyembah Tuhan hak seperti yang kita sembah, sebagaimana yang harusnya disembah oleh semua orang. Kemudian ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadin, ai fakunu kama syi'tum falakum syirkukum wali tauhidi wa hadha ghayatun fi at-tabarru'i min ibadatil kuffari wa ta'kidi ala ibadatil haqqi jalla wa ala. Lakum dinukum waliyadin, fakunu kama syi'tum, maka jadilah kalian sesuai dengan yang kalian kehendaki, terserah kalian. Falakum syirkukum, kalian tetap dengan kesyirikan kalian, tetapi li tauhidi, aku tetap dengan tauhidku. Wa hadza goyatin min tabarri. Jadi ayat yang terakhir ini jadilah kalian sesuai dengan yang kalian kehendaki, tetapi aku tetap dengan tauhidku. Inilah tujuan dari yang dinamakan pelepasan diri antara ibadah kufar, ibadahnya orang-orang kafir, dengan penekanan akan ibadah yang hak, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang ke-6 ini maksudnya lakum dinukum waliyadin, kalian ya udah terserah dengan yang kalian kehendaki, tapi aku tetap yakin dengan tauhidku, aku tetap dengan tauhidku. Nah, jadi yang dimaksudkan bariun atau pelepasan diri di sini ya orang-orang kafir dengan ibadahnya mereka, aku tetap dengan tauhidku gitu, kata Rasulullah. Nah, jadi ayat surat Al-Kafirun ini menerangkan di sini Allah memerintahkan kepada Rasulullah agar bilang sama orang-orang kafir yang minta Rasulullah sama sahabat-sahabatnya ini masuk ke maksudnya menyembah berhala seperti yang mereka sembah juga gitu. Tip, kita masuk ke Al-Khulassah ya. Yang pertama, bayanu bara'atil mu'minina 'anil syirki wal musyrikina ini harusnya ya. Wal kufri wal kafirina. Jadi surat Al-Kafirun ini menerangkan tentang pembebasan atau membebaskan diri atau pelepasan. Jadi perbedaan antara orang mukmin dari yang namanya syirik dan orang musyrik, kafir dan kufrun itu berarti sifatnya kufur dan orang-orang kafir. Kemudian yang nomor 2, al-mu'minuna ya'budunallaha wahdah, orang yang beriman atau orang mukmin adalah orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kafala al-islamu lil kuffari dhimmiyin al-huriyati lahum wa amarul muslimina an yatrakuhum wa ma yadinun.
Jadi Islam menjamin orang-orang kafir dhimmi. Kemarin sudah sempat kita bahas ya, orang-orang kafir dhimmi adalah orang-orang kafir yang memiliki perjanjian dengan orang muslim, dan orang-orang kafir ini tinggal di negara muslim tetapi mereka membayar pajak sehingga mendapatkan jaminan ya, jaminan keamanan. Jadi Islam menjamin al-huriyah, kebebasan orang-orang kafir dhimmi, dan juga orang-orang Islam diperintahkan agar memberikan kebebasan kepada orang-orang kafir terhadap apa yang mereka yakini, terhadap apa yang mereka sembah, terhadap agama mereka. Taib, kita cukupkan, kita geser ke halaman 61 ya. Di sini ada tadribat nih, latihan-latihan. Oke, kita sedikit bahas ya. Tadribat yang pertama. Kita coret-coret. At-tadribul awal, ajib 'anil as'ila al-atiyah. Yang pertama, udzkur fadilata min fadaili suratil kafirun. Kita diminta untuk menyebutkan fadilah salah satu fadilah dari surat Al-Kafirun. Kemudian nomor 2, manil ladzi yad'u nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li ibadatil asnam. Siapa yang menyeru Nabi Muhammad agar menyembah berhala gitu kan, orang-orang kafir ya. Kemudian bertiga, halin nabiyyi yaqbalu da'watal musyrikin li ibadatin asnam. Apakah Nabi Muhammad itu menerima seruan orang-orang kafir untuk orang-orang musyrik untuk menyembah berhala? Nomor 4, man huwa ilahil haq. Siapakah Tuhan yang hak, yang berhak untuk disembah? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, mal maqsudu bil ayatil karimah. Apa maksud dari ayat lakum dinukum waliyadin? Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Nah, yang B ini imla'il faragot fil jumlah atiyah bi ikhtiyaril kalimah al-munasibah. Jadi kita diminta untuk mengisi titik-titik ini dari kata-kata yang sudah disiapkan di sini ya. Ini nanti nomor 1, ana lan a'budu hadhihi nuqtah allati ta'budunaha abadan. Aku tidak menyembah titik-titik yang kalian sembah selamanya. Apa nih kira-kira? Nih, wahdahu al-asnam al-musyrikun la tanfa'u alladina. Nah, di sini sendiri ya, Ustazah bacain aja. Nomor 2, al-mu'minuna ya'budunallah nuqtah. Ana bari'un minal ma'budatil lati nuqtah wala tadurru. Qul ya Muhammad liha ula'il kufari nuqtah yada'unaka li'ibadatil asnam. Nuqtah ya'budunal asnam. Oke, untuk hari ini kita cukupkan ya. Jangan lupa nanti ini latihan soalnya dikerjakan sendiri dulu aja, nanti gampang kalau di pondok baru kita bahas ya. Astagfikun ma'an najafi kulli umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.